Selamat siang Om. Jadi di sini aku ingin bertanya, apakah ada contoh yang bisa menginspirasi anak-anak muda dan para orang tua dalam melakukan kebiasaan keperkasaan atau ketabahan ini? Terima kasih Om. Ya, terima kasih Sisil atas pertanyaannya. Saya bisa memberikan 2 ilustrasi contoh yang mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi kita sehingga bisa menjadikan kebiasaan keperkasaan ataupun ketabahan ini menjadi sesuatu yang biasa kita kerjakan. Seorang pemuda merasa tergerak hatinya ketika melihat orang tua yang selalu duduk di jalanan sambil menegakkan tangannya untuk meminta belas kasihan. Lalu keesokan harinya pemuda ini bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan untuk dirinya dan orang tua itu. Sejak saat itu, dia sudah membuat kebiasaan untuk berani berbuat baik setiap hari. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada anak muda yang sejak mendapatkan HP baru selalu mendapatkan gambar ataupun video porno dari salah satu grup SMA-nya. Setelah beberapa saat, anak muda itu sadar dan dia berani mengatakan di grup supaya tidak ada yang mengirimkan gambar atau video porno. Tetapi justru mestinya mereka atau pemuda ini menyarankan agar orang memberikan sesuatu kata-kata yang positif, kata-kata yang diambil dari kitab suci, kata-kata yang diambil daripada santo-santa yang bisa menginspirasi hidup mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi orang yang berani mengirimkan gambar atau video porno. Apa yang dilakukan pemuda itu telah menjadi kebiasaan dengan karunia keperkasaan dan ketabahan. Itu mudah-mudahan 2 cerita tersebut bisa menginspirasi kita semua bagaimana sebetulnya kebiasaan ini memang membuat kita bertahan dalam jalan Tuhan. Semoga menjawab pertanyaan dari Sisil. Halo, selamat siang Om. Nama saya Christian. Saya mau bertanya nih, kira-kira ada nggak ya ayat dalam kitab suci yang bisa menguatkan saya juga para pencinta mutiara iman dalam menjalani keseharian kami pada masa pandemik ini? Terima kasih Om. Terima kasih Christian atas pertanyaannya. Saya coba berikan 3 ayat yang bisa menguatkan kita, terutama berkaitan dengan karunia keperkasaan dan ketabahan yang bisa membuat kita memiliki kebiasaan sebagai bagian daripada keluarga Kristiani. Dan salah satu yang bisa saya jelaskan yaitu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sepanjang kita memegang tangan Tuhan, sepanjang kita berani memanggul salib bersama Tuhan, maka kita akan sampai ke puncak Golgota. Lalu bacaan yang kedua juga yang bisa menginspirasi kita adalah dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan 13. Dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ayat yang ketiga yang saya bisa bagikan di Mazmur 105 ayat 4 memberikan kepada kita orang yang siapa saja yang mengalami tantangan dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Tuhan tak ingin kita hanya mengejar berkat dan mukjizatnya saja, tetapi kita harus mengejar pemberi berkat dan mukjizat itu, sehingga dengan sendirinya berkat dan mukjizat Tuhan akan mengejar kita. Dari 3 ayat tersebut, kita bisa menarik satu benang merah. Dalam segala keadaan, dalam segala tantangan kehidupan, yang penting kita memegang tangan Tuhan, setia mencari wajahnya, mencari kekuatannya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita umatnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Christian. Selamat siang Om, di sini aku ingin bertanya, apakah hambatan-hambatan yang membuat kita sulit untuk melakukan kehendak Tuhan? Terima kasih Om. Salam damai para pencinta Mutiara Iman. Pertanyaan Ana nanti kita akan sama-sama pelajari di bagian yang ketiga atau bagian terakhir. Mudah-mudahan sekarang kita semakin memahami mengapa karunia keperkasaan ataupun ketabahan kita harus jadikan satu kebiasaan, karena mungkin di zaman sekarang banyak manusia yang begitu mudahnya hanya ingin mencari kesenangan sendiri. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus mau memanggul salib kita. Bahkan kita juga harus berani mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memanggul salib. Perlu diingat, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, kalian semua jangan memanggul salib, biar saya saja yang memanggul salib. Tetapi Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau selamat, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib dan mengikuti Yesus.